berprestasi dan sekarang sudah berevolusi nih menjadi podcast HMP. Betul Kak Agni. Nah, biar makin dekat ya, karena tak kenal maka Tak sayang. betul sekali. Kita kenalan dulu ya. Iya. Host yang ala kece dengan podcast sebelumnya, kenalin kita Acel, Agni, dan Chelsea. Kenalan dulu Kak Agni, lebih dekat biar penonton di rumah lebih kenal. Oke. Halo teman-teman yang di rumah, kenalin nama aku Nurul Aulia Cahyani, bisa dipanggil Agni sebagai host podcast HMP episode pertama pada kali ini. Halo Kak Agni. Halo Kak Chelsea. Salam kenal. Oke teman-teman, kenalin juga aku Chelsea Aruna Nadine, biasa dipanggil Chelsea, sebagai partnernya Kak Agni nih di sini sebagai host juga. Halo Kak Chelsea. Halo. Oke, sekarang kita ngapain ya? Temanya tentang apa nih podcast kali ini? Katanya berevolusi. Oh iya, apa ya kira-kira? Harusnya di bawah nih kelihatan ya teman-teman, judulnya apa? Apa nih? Jadi, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apa tuh Kak kira-kira ya? Tema pada kali ini yaitu moderasi beragama. Apa sih ya moderasi beragama? Kalau menurut aku ya nih Kami, karena memang di tengah keberagaman agama, budaya, terus suku kan beragam banget di Indonesia ini ya. Betul. Perlunya setiap individu itu punya sikap saling menghormati, menghargai, terus hidup berdampingan secara rukun itu penting. Nah, buat apa kalau nggak buat saling jaga persatuan ya teman-teman? Setuju nggak? Setuju banget gak sih? Karena moderasi beragama ini pondasi setiap individu. Nah, oleh karena itu Kak, pada podcast pertama kali ini kita punya dua bintang tamu yang sangat luar biasa yang akan berbagi pandangan mengenai moderasi beragama dari perspektif agama bintang tamu kita masing-masing. Opininya masing-masing gitu ya. Diskusi kecil-kecilan lah ini. Oke, nah supaya pembahasannya lebih seru, kayak daging-dagingnya kita akan mengulik-ngulik dari dua narasumber yang spesial hari ini. Kita sambutnya si Kak Agni. Iya. Terus lama-lama kita sambut bintang tamu keren kita, yaitu Kak Abda Amila dan Kak Ayu Teana. Untuk Kak Abda Amila dan Kak Ayu Teana dipersilahkan. Selamat datang Kak Abda Amila dan juga Kak Ayu Teana. Hari ini cantik sekali ya Kak Agni. Terima kasih. Terima kasih. Meluangkan waktu sibuknya ya ini pasti ya di tengah hiruk-pikuknya kuliah ya. Iya, benar sekali. Untuk podcast HMP episode pertama perdana loh ini. Keren nggak? Keren banget, keren banget. Terima kasih ya udah diundang. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita masuk ke inti-intinya ini, boleh nggak sih kenalan dulu sama kakak-kakak cantik ini? Pasti boleh. pemirsa itu kepo siapa sih kakak-kakak cantik ini? Mulai dari nama boleh, terus kesibukannya apa? Terus tadi sebelum kesini ngapain aja sih kira-kira? Ya boleh banget ya. Boleh dari siapa dulu? Boleh. Silakan terlebih dahulu. Kak Abda dulu. Dari saya dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abda Amil Albira, biasa dipanggil dengan Abda. Saya adalah mahasiswa prodi PGSD. Selain menjadi mahasiswa, saya juga aktif di organisasi HMP, yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi yang menjabat di anggota Departemen Agama. Keren sekali ya. Keren banget. Sibuknya kuliah dia tetap berorganisasi loh. Betul. Kalau Kak Teana nih dipersilahkan memperkenalkan diri. Oke, next nih aku teman-teman. Halo semuanya. Halo. Nama aku Teana, dari program studi PGSD juga. Terus aku sebelum kesini pastinya mandi dulu ya teman-teman. Iya. Wangi nih Kak Agni. Waduh, mandi dulu. Terus habis itu makan. Puasa. Maaf, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Makan dulu sebelum kesini. Terus kebiasaan aku selama apa ya? Ya selama Kesibukannya selama berkuliah. Nah, itu tuh ya udah kuliah pulang. Oh gitu. Iya, belajar biasa aja. Oke, ambis nih Kak Agni. Kak Teana ini ambis. Bisa dicoba nih. Waduh, Bisa nih. enggak ini kayaknya.
masuk ke judul tema podcast hari ini nggak sih? Boleh banget. Bisa. Langsung masuk. Oke, kalau misal aku mengucap istilah moderasi beragama yang terlintas, tiba-tiba kepikiran, oh moderasi ini, itu kalau kalian berdua nih apa nih? Dari siapa dulu nih? Ada boleh? Kak Abda boleh. Silahkan. Oke, baik. Kalau dari saya ya, mendengar kata moderasi itu adalah wasatiyah, di mana kan di Islam kita diajarkan ya bahwa kita untuk menjadi umatan wasatan yang artinya itu umat di tengah. Jadi itu kita itu tidak boleh ekstrim ke kanan atau ke radikalisme ya. Kita juga tidak boleh ekstrim ke kiri, yaitu ke liberalisme. Tetapi bukan berarti kita beragama setengah-setengah loh ya. Oh, benar. Ya. Ilmu nih Kak Afni, ilmu. Iya, benar sekali. Boleh. Oke, mungkin Udah dari Kak Tiana. Oke, kalau moderasi beragama itu apa sih menurut aku pribadi? Kalau terlintas di pikiran tuh pasti toleransi ya. Balik lagi kalau di general pasti Indonesia ini kan beragam agamanya juga, ada 6 di kita. Jadi kalau yang terlintas tuh pasti bener kata Kak Abda, kita nggak yang ke kiri ke kanan, kita jalan di tengah pastinya. Gimana kita nggak terlalu kaku, nggak terlalu bebas juga kayak gitu. Jadi lebih ke toleransi. Bener sih Kak Afni, itu bisa dicatat loh ya ilmu dari Kak Abda dan juga Kak Tiana, sangat jos sekali. Josis, bener banget. Moderasi beragama di kakak-kakak ini tuh bener-bener artinya luar biasa. Nah, sekarang aku punya pertanyaan. Kalau menurut kakak-kakak cantik ini, bagaimana sih mahasiswa sekarang itu, apakah lebih terbuka ya soal perbedaan agama, atau mahasiswa sekarang itu masih memberi sekat antara agama satu dengan agama yang lain? Iya. Mungkin bisa dijawab dari Kak Tiana dulu. Oke, giliran ya nih Kak ya. Iya. Oke, jadi kalau menurut aku sendiri untuk mahasiswa di zaman ini ya, itu pastinya lebih open minded lagi. Jadi teman-teman mahasiswa itu benar-benar terbuka sama perbedaan. Apalagi ini kebetulan ya Kak, fun fact di kelas aku yang 2025A, teman-teman aku muslim semua. Jadi cuman aku yang non muslim. Iya. Jadi teman-teman tuh malah terbuka sama aku gitu yang berbeda, malah tanya-tanya gimana tentang gitu ya. keyakinannya kan beda. Terus mereka juga latar belakangnya dari teman-teman pondok juga. Jadi kayak baru pertama kali punya temen yang non muslim. Jadi malah excited gitu ketemu hal-hal yang baru. Jadi kalau ditanya ada sekat atau enggak, kalau di sini enggak sih Kak. Alhamdulillah. Syukurnya seperti itu loh. Oh, seperti itu ya kalau di Kak Tiana. Iya. Kalau selanjutnya dari Kak Abda. Kalau dari saya ya benar apa yang tadi dikatakan oleh Kak Tiana, bahwa sekarang itu mayoritas mahasiswa itu mungkin sudah sangat terbuka ya. Apalagi kan sekarang di era media sosial, di mana itu akses informasi itu kan sangat luas ya. Jadi kayak mudah tersebar begitu. Tetapi jujur mungkin masih ada sekat-sekat di bubble atau lingkungan pergaulan tertentu. Nah, untuk tantangannya sendiri itu mungkin keluar dari zona nyaman tersebut. Begitu Kak. Jawabannya sangat luar biasa ya Kak Afni. Dua jawaban yang berbeda. Benar sekali. Ini berdasarkan pengalamannya masing-masing teman-teman. Oke, kita memasuki segmen yang mengulik daging-dagingnya nih terkait moderasi. Udah mulai masuk Udah kita. mulai. Udah mulai masuk. Lebih dalam. Oke, ini kebetulan dari Kak Tiana beragama Hindu, betul? Betul sekali. Dengan Kak Abda juga beragama Islam. Iya, betul sekali. Oke, aku mau tanya ini. Dalam ajaran Islam dan juga Hindu, nilai yang paling kalian pegang, kalian terapkan untuk memegang soal hidup rukun dan toleransi itu apa sih? Mungkin dari Kak Tiana juga boleh. Dari saya dulu ya ini. Oke, kalau menurut saya pribadi untuk ajaran dari agama Hindu sendiri itu sebenarnya luas banget. Cuman mungkin yang bisa kalian search juga itu yang paling terkenal ada Trihitakarana kalau dari ajaran Hindu. Trihitakarana itu tuh 3 hubungan harmonis. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, terus hubungan kita sama alam. Nah, mungkin untuk toleransi itu masuknya ke hubungan sesama manusia ya. Jadi gimana kita menghargai satu sama lain, karena setiap agama menurut saya pribadi itu pasti mengajarkan kebaikan, tapi mungkin beda caranya aja. Jadi semuanya sebenarnya sama gitu. Jadi keberagaman tuh indah banget. Benar sekali. Intinya
intinya dari kitanya sendiri, dari Betul. individunya sendiri, gimana cara menyikapinya begitu Kak Afni. Nah, dari Kak Tiana ini kita bisa belajar tadi itu ya Trihita tiga Karana. Kak Tiana. Iya. Bisa dicatat nih teman-teman di rumah. Oke, kalau dari saya ya, saya itu memegang konsep yang pertama ada rahmatan lil alamin, yang artinya itu kan di situ Islam itu membawa rahmat untuk alam, tetapi bukan untuk jadi membawa rahmat itu tidak hanya untuk agama Islam saja, tetapi untuk semua yang ada di dunia ini. Kemudian ada konsep juga yang lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi ya, jadi kan di situ kan artinya kan berarti kita dikasih batasan tegas ya. Kalau emang apa namanya selain Muslim itu kan juga ada ya namanya untukmu agamamu, untukku agamaku. Berarti kalau saya agama Islam ya sudah saya Islam, kalau dia agama Hindu ya dia Hindu, tetapi tetap akur begitu. Oh benar. Sama guys, di Hindu juga ada loh itu. Ini sekalian tak perkuat juga ya. Nah, di Hindu tuh juga ada istilahnya yang tadi untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, kalau di Hindu itu Tatuam Asi teman-teman namanya. Nah, Tatuam Asi itu artinya juga aku adalah kamu dan kamu adalah aku gitu. Jadi ajarannya hampir-hampir sama ini Kak. Hampir Sebenarnya sama ya Kak Tiana. Sama. Betul. Wah, keren ya Kak Afni. gila. Ilmu nih, ilmu baru catat Kak Afni. Siap. Oke, karena tadi udah mendengar dari pegangan kalian juga, sekarang aku tanya nih, pernah nggak sih kalian mengalami pengalaman pribadi yang bikin kalian sadar pentingnya menghargai perbedaan? Ini boleh di lingkungan kuliah, boleh juga pas di lingkungan sekitar, pas lingkungan tempat tinggal, boleh. Mungkin dari Abah dulu. Dari saya ya pengalaman kan dulu itu mungkin saya SMP dan SMA-nya mondok ya, jadi lingkungan saya itu hanya orang muslim saja begitu kan. Tetapi saat saya masuk kuliah itu ternyata lingkungan saya itu kan pasti luas ya, namanya juga kuliah ya, beragam dari mana-mana. Nah, jadi lingkungan saya itu tidak hanya orang Islam saja, tetapi juga ada non muslim, mungkin dari Kristen, Hindu, contohnya Kak Tiana ya. Nah, dari situ saya belajar bahwa ternyata itu beragam kan ya, jadi kan kita harus toleransi ya, jadi kita itu harus belajar bahwa menghargai perbedaan itu indah begitu. Masya Allah. Intinya menghargai ya Kak Afni, meskipun banyak sekali perbedaan. Kalau dari Kak Tiana bagaimana nih? Boleh. Opininya? Kalau dari aku sendiri, dari lingkungan aku itu dari kecil kan, karena di sini agak minoritas ya teman-teman. Jadi dari kecil itu kebetulan negeri, SD itu negeri, terus SMP SMA itu campur jadinya. Swasta walaupun swasta tapi tetap campur. Nah, kalau aku sendiri itu dari lingkungan itu udah ngajarin banget perbedaan ya. Jadi aku dari kecil itu sudah menerima kalau misalnya nggak semua itu seperti aku gitu. Jadi itu keren itu pondasinya itu. betul. Jadi aku langsung kalau di masyarakat gitu ya, kalau misalnya berteman atau punya relasi itu aku nggak langsung ke perbedaan yang ada gitu loh. Jadi aku campur-campur aja. Jadi aku punya temen di SMA itu adik kelas yang beragama Buddha juga temenan. Terus aku juga sempat datang ke wihara, ke gereja juga. Keren sekali. Ke gereja juga pernah. Terus habis gitu ke masjid juga pernah. Jadi apa ya? Aku juga belajar kalau misalnya kita tuh sebenarnya sama loh gitu. Cuman ajaran cara kita untuk cara kita meyakini itu yang beda. Jadi untuk ajarannya itu sama semua. Jadi pasti toleransi itu ada di sekitar kita gitu. Kalau aku pribadi dari lingkunganku seperti itu memang. Bener sekali. Memang ada ya perbedaan-perbedaan, tapi memang dari Kak Tiana sendiri itu berbaur, tanpa ada sekat-sekat gitu teman-teman. Kak Abda juga sama, walaupun dulu itu waktu SMA-nya masih di lingkup mayoritas Islam, kemudian waktu kuliah bertemu dengan agama-agama lain dan tetap toleransi. Keren juga. Sikapnya patut dicontoh. Catat lagi nih teman-teman. Catat. Kak Afni juga catat ya kita. Oke, aku mau tanya nih ke Kak Tiana ya. Boleh. Tadi kan
sudah disebutkan bahwa kelasnya juga Kak Tiana berada di kelas 2025 itu minoritas. Betul. Kalau semasa awal-awal ospek dulu kan pasti ada nih kelompoknya ya, betul. Itu minoritas atau mayoritas pada saat itu sebagai nonis? Aku sih kalau Hindu pasti tetap minoritas Iya, ya. iya. Jadi di angkatan itu kalau nggak salah cuma 2 yang tahun 2025 ini. Jadi ada teman aku lagi namanya Putu Mira, biasa dipanggil Ayu. Nah itu tuh Hindu juga. Jadi kita semester 1 kan ada matkul agama ya. Jadi cuma berdua doang. Oh, Satu angkatan, nih, iya. seangkatan. Gimana ya cara ngatasi biar momennya tuh nggak canggung sama temen yang lainnya karena kan beda keyakinan. Nah waktu itu gimana cara? Supaya nggak canggung, kalau aku sih kalau ketemu orang baru nih ya, kita kan nggak mungkin langsung menonjolkan kalau Iya, misalnya kita benar itu sekali. berbeda. Iya. Tergantung ininya, lawan bicaranya sih aku pasti. Kalau misalnya kita kan bisa ya nentuin dia itu open minded atau agak kaku nih. iya, Nah, betul. itu tuh aku bisa tentuin. Jadi kalau misalnya ketemu teman-teman yang agak kaku, aku membatasi diri untuk nggak terlalu oversharing. Iya, jadi nggak terlalu mengekspos kalau misalnya aku tuh beda sama lawan bicaraku ini. Tapi kalau misalnya lawan bicaraku sendiri yang malah tanya-tanya, malah kepo, aku malah seneng gitu loh. Jadi kayak kita bertukar pikiran di situ. Nah, itu seru banget di situ kalau pas ospek Itu ya. poinnya ya. Iya. teman-teman. Kalau dari sekarang mungkin dari Kak Tiana kan udah kan tadi. Iya. Sekarang aku punya segmen yang untuk merefleksikan Dari tema moderasi Moderasi beragama beragama ini tadi. dan dari jawaban-jawaban keren kakak-kakak cantik ini ya. Sekarang kita mulai refleksi ya. Iya, boleh. Oke. Cermin ini. Cermin. Bagaimana cara mengatasinya nih? Iya, oke. Kan tadi Kak Abda juga menyinggung kan kalau Iya. media sosial itu sekarang berpengaruh besar banget. Ya. Iya, benar. Oke, sekarang aku punya tanyaan ini. Seberapa besar sih pengaruh media sosial dalam membentuk cara pandang mahasiswa soal agama, terutama kakak-kakak ini? Mungkin dari media sosial itu luas. ya. Kalau nggak kita Betul. saring itu kita gampang terbodohi. Iya, apalagi ada AI ini kadang AI. sembarangan banget ya teman-teman kalau nggak disaring. Jadi be aware. Nah, untuk cara be aware-nya kakak-kakak ini itu gimana? Dari Kak Abda. Dari saya ya. Kalau dari saya itu kan benar ya tadi, kalau media sosial itu itu bahaya banget ya, karena kan itu nanti membawa ke situasi apa yang kita suka. Mungkin misal ya saat media sosial FYP TikTok sekarang, apalagi anak zaman sekarang kan suka yang namanya K-pop itu ya, mungkin isi FYP-nya itu K-pop terus ya. Nah tapi kalau misalnya kita suka dengan yang konten yang ekstrim itu kan juga bahaya ya buat kita, soalnya nanti mungkin dari POV pandangnya mereka itu bahwa kebenaran itu hanya dalam satu konten tersebut. Apalagi kan sekarang yang ada namanya echo chamber ya, yang echo chamber itu kayak mendengar pendapat satu orang doang tanpa melihat sekitarnya begitu. Noted. Ya boleh dicatat ya. Gitu. Ya, untuk mengatasinya sendiri mungkin kita harus ya seperti biasanya, yaitu menyaring dulu ya sebelum menerimanya. Mungkin kita bisa mencari berita lain, apakah itu beritanya benar atau hoax begitu. Oh seperti itu. Jadi be aware. Menurutnya Kak Abda itu seperti itu. Kalau dari Kak Tiana? Oke, pastinya nggak jauh beda ya dari Kak Abda karena udah dipaparkan. Jadi kalau zaman sekarang ini pengaruh medsos sendiri itu cukup besar ya. Apalagi ini nanti juga tayangnya di YouTube ya teman-teman. Jadi juga pasti larinya ke media sosial lagi. Terus pasti kalau misalnya tentang konten-konten yang seperti itu kita gampang banget terbawa Iya, arus benar ya sekali. istilahnya, terbawa arus. Nah, konten-kontennya yang kayak gitu tuh perlu diwaspadai juga. Benar. Karena ya kita sebagai mahasiswa yang pastinya juga tahu ya bedanya yang baik ya sama yang buruk, juga pastinya tetap saring-saring lagi gitu. Tetap bijak dalam bersosial media gitu. Mantap. Jawabannya keren Josis dari Kak cantik ini. Kalau ngomong tentang medsos tadi kan besar banget ya pengaruhnya. Iya, betul. luas banget. Kalau ada nggak pengaruh dalam kalian untuk membentuk kedewasaan dalam beragamanya kalian masing-masing, dari POV-nya kalian bagaimana?
Dari siapa dulu nih? Maksudnya kedewasaan. Pengaruh media sosial ini besar sekali Iya. dalam mempertahankan keyakinan kalian agar tidak terkecoh gitu. Bagaimana? Kan banyak sekali medsos ini hoax itu tadi kan. Dalam kayak agamaku kan banyak sekarang Islam seperti ini. Nah, cara kalian menghindari hal tersebut dan tidak terbawa arus bagaimana? Kalau menyangkut soal agama gitu. Mungkin dari saya ya. Tadi kan kebesaran ya. Kedewasaan ya, kedewasaan dalam moderasi ya. Iya. Kalau dari saya sendiri itu mungkin kan kita juga harus saling menghargai kan ya sesama manusia. Jadi itu, tetapi kita juga harus 100% yakin pada agama kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa orang lain juga memiliki hak untuk yakin pada agamanya sendiri. Tadi pertanyaannya supaya bisa Ini berpegang teguh gitu loh. tidak goyah ya. Iya. Tren-tren TikTok yang nggak terombang-ambing lah ya. Kalau itu kan kembali pada dirinya masing-masing juga kan ya. Kalau saya itu, kalau saya sendiri mungkin ya tetap tadi menyaring dari konten-konten tersebut. Kemudian saya mencari berita apakah itu benar atau hoax, dan mungkin kalau emang itu sangat ekstrim ya mungkin saya bisa nonaktif ya, skip dulu. Skip. Itu caranya teman-teman. Jangan malah dilihat malah Iya, kita harus mencari kebenarannya dulu. Nanti malah terjun nih ikut. Goyah nanti. Apalagi yang imannya tidak kuat ya. Betul. Nggak jauh dari Kak Abda. Menurut aku juga sama. Kita juga dewasa dalam beragama ya. Jadi kita menerima juga kalau kita itu di sekitar tuh nggak cuman sama kayak kita. Jadi di sekeliling kita tuh beragam gitu. Kita berani menerima perbedaan. Terus kita juga ya itu saring-saring lagi konten-konten yang mau kita lihat kalau di media sosial ya pastinya. Terus juga pastinya keyakinan setiap orang tuh beda-beda. Jadi Iya, benar. ada seseorang yang nggak mau nih, pokoknya agamanya paling unggul, nggak mau menerima masukan. Iya. Pokoknya mencampuri banget. Jadi kalau fanatik itu kan jatuhnya kayak merasa paling benar paling gitu. benar. Jadi keyakinannya lah yang paling benar dan yang lain kayak ditolak gitu. Jadinya kayak kaku banget. Kalau menurut aku kedewasaan beragama itu sih. Oh, dari segi itu ya teman-teman, bagaimana cara menyikapi adanya perbedaan ya kali. Iya, betul banget. Betul. Kak Tiana udah merasakan kedewasaan melalui beragama karena dari kecil itu udah ditanami, udah punya fondasinya dari kedua orang tuanya Kak Tiana. Begitupun juga Kak Abda, walaupun dari full mayoritas Islam, kemudian berpindah ke kuliah, jadinya punya temen yang beragama lain, tetap terbuka juga, Menerima jadinya. Kalian tuh juga gitu ya teman-teman, jangan malah membatasi. Aku maunya temenan sama yang mayoritas aja. Nggak boleh ya, nggak boleh. Enggak banget kalau zaman sekarang. #nono. Kita harus membaur. Betul. Betul. Nah, selanjutnya nih, kalau mungkin ini dari Kak Abda nih, aku tanya kan tadi Kak Tiana udah bercerita bagaimana dari kecil Kak Tiana tadi sekolahnya di negeri, temannya sekarang cuma 2 orang yang beragamanya sama. Sekarang ini kalau Kak Abda, kalau nih suatu saat Kak Abda bekerja di tempat yang lingkungannya nggak mayoritas muslim lagi, mungkin di luar negeri, gimana nih? Amin gak? Amin. Iya. Nah, gimana nih Kak Abda melakukan kegiatannya di lingkungan yang mayoritasnya bukan Islam lagi, agar Kak Abda ini tetap nyaman bekerja di situ dan tetap berteguh pendirian terhadap Islam. Ya, terhadap keyakinannya Kak Abda juga. Oke. Mungkin saya akan memegang prinsip adaptif tapi tidak melebur ya. Jadi nanti itu saya akan di lingkungan itu kan saya hanya beragama Islam ya, mayoritas kan mungkin nonis kan ya. Nanti itu mungkin saya akan berperilaku baik, santun, perilaku budi pekertinya, supaya mereka tahu bahwa sesungguhnya Islam itu indah begitu. Iya, kemudian dengan itu
Jadi saya itu tetapi saya juga kan mempunyai waktu ibadah sendiri kan ya. Jadi tetap tidak goyah dengan meskipun dengan misalnya kegiatan apalagi waktu di luar negeri sama di Indonesia kan beda ya. Jadi tapi tetap saya melakukan ibadah saya dan juga memegang prinsip halal haram yang tidak bisa ditawar begitu. Seperti itu. Berarti lebih aware-nya itu ditingkatkan lagi Iya. ya. Nah, dulu di Indonesia tuh banyak yang halal kan ya. Iya, betul Kalau sekali. di luar negeri kan banyak yang Pasti banyak mengalami Iya. problem lah pastinya ya Kak Betul Afni. banget. Kita harus pintar-pintar lah Pintar-pintar nyari, memilih ya, Picky. memilih makanan. gitu. Kayak yang udah dilakukan Kak Tiana ya. Ah, bener nih, udah dilakukan sejak Bisa kecil nih dia. Iya, bisa seperti Kak Tiana memilih mana nih temen yang dia open minded tadi. Iya, betul. Berarti kita temanin, ayo gitu. Ayo. Ayo. Seru nih, seru. Saya mulai panas nggak nih? Panas. Hawanya. Udaranya atau tenggorokannya ya ini yang panas. Oke, aku mau tanya karena aku sedikit ngeh ya tadi Kak Abda aktif berorganisasi Iya, di betul sekali. Himpunan Mahasiswa Prodi PGSD UNESA, menjabat sebagai Departemen Agama. betul ya? Iya. Betul. Aku mau tanya nih, ada nggak ya kepikiran program kerja atau memang sudah ada nih program kerja di departemen tersebut menyangkut untuk meningkatin toleransi di kampus. Nah, itu nanti konsepnya seperti apa? Mungkin bisa diflorkan ke teman-teman kayak Siap. nanti gimana sih? Gitu. Mungkin kalau dari saya ya, saya mempunyai rancangan proker sama namanya itu moderasi beragama ya, Sama. Kayak episode lintas kali ini. agama ya, lintas agama. Nah di situ tuh nanti kita mengundang narasumber nih dari mungkin dari UKKI ya untuk agama Islamnya, UKM yang ada di UNESA itu loh, UKKI, ada UKKP, UKKK, iya UKKH ya. Tapi diambilnya itu mungkin dari kalau bisa ya dari prodi PGSD sendiri, mengingatkan kita mahasiswa PGSD ya. Betul sekali. Jadi dari situ nanti mungkin berbicara ya, mereka itu bisa menjelaskan adatnya itu apa, budayanya apa, kesehariannya apa. Nah nanti itu juga ada moderasi apa namanya moderator ya, moderator. Jadi diskusi kecil. Iya, diskusi kecil. Talk show. Oh, ada forum. Berforum ya, forum. Oke. Moderatornya itu nanti mungkin bisa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kan kita di situ mengundang dari berbagai macam agama ya. Bener nih, perlu di-mention. Wah, nggak bisa bayangin kalau Beneran realisasi kan? Semoga sih, aku doain beneran ya Kak. Amin, bismillah. Kayaknya seru sih teman-teman kalau beneran terjadi. betul banget. Kalau dari Kak Afni, gimana nih? Aku punya pertanyaan sih buat Kak Tiana. Oh, nggak pertanyaan sih, mungkin Kak Tiana nih ada tambahan buat nanti keberlangsungan prokernya Kak Abda yang hebat tadi, biar makin hebat lagi prokernya nanti. Gimana nih, ada tambahan nggak? Kalau mungkin menurut aku sendiri udah bagus banget prokernya karena kan untuk bicara lintas agama kita buat forum kecil misal ya, kecil aja udah cukup sih menurut aku. Nah itu tuh juga udah dapat tujuan atau manfaat itu kita juga Baik banget ya, manfaatnya baik banget. Jadi kayak kita bertukar pikiran, kita ngobrol di situ gimana bedanya kita itu di mana sih, terus habis gitu indahnya keberagaman kita itu di mana. Nah di situ tuh kita juga belajar buat tahu satu sama lain kan otomatis. Nah di situ udah bagus menurut aku. Semoga terrealisasi Terima kasih, segera. Kak Tiana. Segera, amin. Iya beneran, keren guys. Di situ juga kita bisa belajar banyak hal nggak sih Kak? Iya benar sekali. Oke, sempet tadi aku mention juga Kak Tiana nih. Kayaknya seru ya. Tadi itu Kak Tiana bercerita kalau pernah ke gereja, ke kelenteng, ke mana? Ke wihara. Ke wihara juga. Itu ngapain ya? Kok kayaknya seru gitu. Kayak study tour ini. Iya bener banget. Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit ini
ya teman-teman. Yang banyak juga nggak apa-apa. Oh iya, jadi waktu SMA itu kan ada adik kelas aku yang agamanya Buddha. Nah, di situ tuh aku Hindu itu waktu itu seangkatan ada 7 orang. Jadi udah lumayan banyak banget menurut aku ya. Jadi 7 orang itu seru banget, udah lumayan rame, terus ketambahan sama Buddha. Nah, kita tuh ada proker agama kalau misalnya kita itu apa ya kalau di Muslim ya bahasanya kayak kita tuh keluar buat belajar gitu. Bonding dengan Iya, jadi kayak kalau di aku namanya Tirta Yatra, kalau di Buddha sendiri Dhamma Yatra. Jadi mirip-mirip namanya gitu. Jadi nggak jauh beda. Jadi itu tuh program kerjanya. Kebetulan waktu itu aku ketua pelaksananya. Nah, waktu itu kita pergi ke Malang. Jadi aku menyarankan kita ke pura buat ibadah bersama. Itu ke Pura Balikambang di pantai Balikambang, teman-teman kalau tahu itu bagus banget BTW. Iya. Nah, Keren. terus Bisa habis gitu dilihat. kita ke Malang, pergi ke Malang kan itu di Malang otomatis kalau pantai kan agak kesananya lagi ya. Nah, kalau di Malangnya sendiri itu kita ke wiharanya kebetulan. Nah, itu tuh jadi teman-teman yang Hindu juga yang Buddha itu ikut ke pura. Nah, teman-teman yang Hindu ini juga ikut ke wihara. Nah, di situ tuh mungkin aku nggak ikut ibadahnya ya. Jadi ke situ tuh kayak pengen tahu nih gimana cara mereka ibadah itu gimana. Terus habis itu ternyata di situ juga fun fact juga ada istilahnya apa ya? Ada ustadznya. Di situ tuh ada biku-bikunya juga. Nah, itu tuh seru banget karena di situ kita keliling. Jadi untuk pakaian negara ini itu beda. Jadi Indonesia tuh negara di negara kita itu tuh pakaiannya beda sama negara Vietnam gitu-gitu tuh loh contohnya. Jadi dia kayak ada museum kecilnya sendiri gitu. Nah, itu asik banget. Kalau gereja sendiri ini yang aku kebetulan beragama Katolik. Jadi aku sempet ikut ke gereja sama Yangti. Terus kalau ke pura pasti karena aku Hindu nih teman-teman. Jadi ke gereja sudah pernah. Kalau ke masjid aku nganterin teman-teman aku sholat, nemenin teman-teman aku sholat juga. Berarti di depan. Pasti juga. bagian jagain barang. Iya. Udah pernah kok yang di Unesa ini masuk ke dalamnya aku. Seru. Gimana tuh melihat? Ya sepi ya pastinya karena kan tempat ibadah nggak mungkin rame gitu ya. Jadi Jamnya. jadi ya seru banget kok punya teman-teman yang berbeda sama kita. Kayak sesekali coba deh ikut kayak misal mau ke pura itu ikut gitu. Kayak cuman nggak usah ikut sampai ke dalam ibadahnya, nggak usah, kayak cuman kesana dilihat ada apa, itu seru banget buat kita nambah wawasan diri juga kan jadinya gitu. Seru banget. Apalagi nanti disatuin di prokernya Kak Abda bertukar pikiran sama berbeda agama. Boleh banget. Biar bisa merasakan experience yang kayak Kak Tiana. Iya, pengalaman-pengalamannya Jadi kan. tahu pengalamannya itu apa saja. Ya semoga terrealisasikan. Amin. Sukses. Semangat Kak Abda. Iya, terima Dan kasih. juga teman-teman departemennya ya. Terima kasih juga buat Kak Tiana. Terima Itu tadi kasih. Jawaban yang luar biasa dan pengalaman yang luar biasa untuk dibagikan. Betul. Setuju nggak? Seru kan tapi pengen kan jadinya. Pengen coba, pengen iya. nyoba deh. Karena aku juga setahu aku di Bali itu ada ya yang tempat ibadah. 5 ibadah itu ya. 5 ibadah yang samping-samping. Iya, ceceran. Itu juga info yang Gak usah jauh-jauh, di Wiyung juga ada teman-teman. Kenal nggak Wiyung? Iya. Oh iya di Iya. Wiyung. Di perumahan Royal Residence. Oh, itu di situ ada. Di situ ada pura, terus di sampingnya ada gereja juga. Iya. Terus pokoknya itu jejer kok. Keren. Wah, kita banyak tahu nih dari podcast ini nih. Banyak info, banyak pelajaran juga yang bisa kalian catat lagi nih. Note. Oke, mendekati atau sudah berada di penghujung pertanyaan. Aku mau tanya nih dari pertanyaanku dengan Kak Afni, buat kalian berdua, pesan atau kayak bagaimana ya caranya biar mahasiswa ini supaya bisa tetap kuat dalam keyakinannya, apalagi kuliah ini pasti kan mudah terombang-ambing seperti kata Kak Tiana tadi, buat tetap bisa menghargai perbedaan juga nantinya. Dari Kak saya Abda ya? boleh. Kalau dari saya pesan untuk mahasiswa yaitu jadilah gelas yang berisi supaya kamu bisa berpegang teguh pada akidah, tetapi juga jangan jadi gelas yang tertutup supaya kamu bisa menerima kebaikan dan perbedaan dari berbeda agama dari luar begitu. Keren banget. Keren. Bagus ibarat. Catat nih aku. Kalau dari Kak
Kalau dari aku sendiri, ya balik lagi, keberagaman itu indah banget loh guys. Kayak berbeda-beda itu cantik banget menurut aku sendiri. Jadi kita menerima perbedaan orang lain itu udah indah banget. Jadi untuk apa kita buat nutup diri jadi orang intoleran itu? Gitu. Iya sih benar, tapi kuncinya tuh jangan intoleran ya guys, karena perbedaan itu cantik dan indah. Betul sekali. Teana Dan Abda juga. Betul. Keren ya Kak Afni, pembahasannya panas tapi juga berbobot gitu. Jadi banyak banget insight-insight daging-daging yang saya bilang tadi itu dapetin dari diskusi kita hari ini, forum kita, podcast kita ini. Betul banget, dari podcast HMP yang perdana kali ini kita jadi dapat belajar ya bahwa moderasi beragama itu bukan berarti mencampur adukan ajaran agama saja, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa saling menghargai, memahami perbedaan dan tetap hidup berdampingan secara damai. Betul ya kakak-kakak? Dan Betul sekali. Betul, setuju. Selapan bisa nggak? Nggak bisa. teman-teman harus setuju juga ya di rumah dan note juga, karena kita udah nggak terasa udah di akhir podcast nih, akhir rangkaian nih. Terima kasih banyak saya ucapkan pada kakak-kakak cantik Terima kasih ini. kembali. Terima kasih Kak Abda. Ayu dan Terima kasih host cantik. sebagai narasumber yang banyak sekali berbagi ilmu, pandangannya, POV-nya sendiri-sendiri itu tentang moderasi tadi. Semoga saya harap dan Kak Afni juga menambah wawasan para penonton di rumah ya, dan membuat kita semakin sadar pentingnya menjaga toleransi di tengah keberagaman, apalagi di tengah perkuliahan ini. Betul nggak Kak Afni? Betul banget Kak.